Masih bersama aku, Apoteker Ellen Channel. Nah, kali ini aku mau ngapain ya? Gimana kalau kita membahas tentang D3 Farmasi atau Diploma 3 Farmasi? TTK. Ada yang tahu nggak apa itu TTK? Yap, TTK adalah Tenaga Teknis Kefarmasian. Kira-kira apa itu ya profesi tenaga teknis kefarmasian? Nah, yang pengen kepoin tentang apa itu TTK, aku mau mewawancarai 4 orang tenaga teknis kefarmasian. Ada Eko, kemudian ada Rosana, ada Lise, dan ada Nuke. Perbincangan kami berlima kali ini akan membahas tentang kenapa memilih program studi D3 Farmasi, kemudian suka dukanya berkuliah di D3 Farmasi, ada peluang kerja apa saja sih yang bisa para TTK ini bekerja, dan pesan mereka untuk para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di Diploma 3 Farmasi. Beberapa saat lagi aku akan mewawancarai beberapa tenaga teknis kefarmasian atau dulu sering disebut dengan asisten apoteker yang telah menyelesaikan program studi Diploma 3 Farmasi. Pasti teman-teman baru beberapa yang mengenal istilah tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, profesi ini ternyata ada di pelayanan kefarmasian loh teman-teman. Dan mereka-mereka ini juga menempuh studi Diploma 3 Farmasi selama 3 tahun. Program studi Diploma 3 Farmasi ini ternyata banyak sekali diminati oleh para murid atau siswa dari sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan, khususnya di bidang farmasi. Tugas dan tanggung jawab mereka sebagai TTK apa ya? Terus suka dukanya menempuh kuliah di program studi Diploma 3 Farmasi, apakah membuat mereka gentar atau membuat mereka takut atau makin bersemangat untuk menyelesaikan kuliahnya? Nah, beberapa saat lagi kita akan mewawancarai 4 tenaga teknis kefarmasian yang tentu saja akan menambah wawasan kita semua bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di Diploma 3 Farmasi. Nah, ini nih tenaga teknis kefarmasian yang akan saya wawancarai. Kita lihat ya teman-teman, cekidot. Nah, tenaga teknis kefarmasian yang akan saya wawancarai ada yang bernama Eko, kemudian ada Rosana, ada Lise, dan juga ada Nuke. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tanyakan apa kesibukan sekarang ini? Saya saat ini mengerjakan tugas akhir. Kesibukan saya saat ini adalah sedang mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi. Kesibukan saya sekarang adalah mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi. Kesibukan saya sekarang, saya sedang mengerjakan tugas akhir. Terus mengapa Eko, Rosana, Lise, dan Nuke tertarik kuliah
Diploma 3 Farmasi. Bisa tolong disebutkan nggak kenapa kalian suka dan ingin melanjutkan kuliah di D3 Farmasi? Saya sendiri memilih farmasi karena di farmasi sendiri memiliki peluang kerja yang sangat luas. Alasan saya memilih D3 Farmasi adalah karena saya tertarik dalam bidang kesehatan terutama obat-obatan. Selain itu, D3 Farmasi juga memiliki masa kuliah yang singkat, mengedepankan praktikum, dan memiliki jenjang karir yang terbuka. Kenapa saya memilih D3 Farmasi? Karena D3 Farmasi ini banyak sekali peluang kerja yang nantinya akan ditempati untuk lulusan D3 Farmasi ini. Alasannya adalah karena saya ingin masuk ke dalam dunia kesehatan dengan membantu orang-orang sekitar, terutama pada bidang yang saya senangi, yaitu farmasi. Tadi kan kita sudah dengar beberapa alasan kenapa para tenaga teknis kefarmasian ini lebih memilih melanjutkan studinya di Diploma 3 Farmasi. Terus selama perkuliahan tentu saja banyak sekali pengalaman seru, kemudian suka dukanya di laboratorium, kemudian mengerjakan tugas yang menumpuk. Nah, apalagi itu kan ya. Nah, menurut Eko, Rosana, Lise, dan Nuke, apa saja sih suka dukanya ketika kalian menempuh program studi di Diploma 3 Farmasi? Bisa tolong diceritakan nggak biar kita semua bisa dapat mengetahui ketika nanti siapa tahu ada dari teman-teman kita semua ingin melanjutkan ke program studi D3 Farmasi. Silakan ya. Di farmasi sendiri kita dapat mempelajari tentang obat, mekanisme kerjanya, dan cara-cara pembuatan obat. Mata kuliah yang akan dipelajari di farmasi adalah untuk semester awal kita akan mempelajari tentang mata kuliah umum. Untuk semester selanjutnya kita akan mempelajari mengenai farmakologi, farmakonosi, farmasetika, dan mata kuliah lain yang juga sangat menarik untuk dipelajari. Sekali yang dipelajari di D3 Farmasi ini. Contohnya seperti ilmu bahan alam, farmakologi, teknologi sediaan, dan masih banyak lagi. Pertama, kita belajar cara meracik obat, lalu menggunakan obat yang baik dan benar, manajemen farmasi, dan masih banyak lagi yang kita pelajari. Nah, sebelum kalian menyelesaikan program studi D3 Farmasi, pasti kalian telah menyelesaikan karya tulis ilmiah atau KTI sebagai salah satu syarat yang menentukan untuk kalian lulus di jenjang Diploma 3 Farmasi. Boleh diceritain nggak ke kita semua, kemarin kalian mengambil karya tulis ilmiah di peminatan apa? Dan kenapa sih kalian bisa ambil peminatan misalkan di teknologi sediaan farmasi, kemudian farmasi bahan alam, ada juga manajemen rumah sakit dan farmasi, dan yang terakhir mungkin di farmakologi. Tolong dijelasin nggak ke kita apa alasan kalian memilih peminatan tersebut? Saya memilih tugas akhir saya mengenai teknologi sediaan farmasi. Dikarenakan dalam teknologi sediaan farmasi, saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam meracik obat. Alasan saya memilih farmakologi sebagai tugas akhir adalah karena saya terinspirasi oleh guru farmakologi saya ketika SMK. Kebetulan, beliau adalah dosen pembimbing saya saat ini. Pilih tugas akhir dari bahan alam karena banyak sekali masyarakat-masyarakat yang tidak mengetahui akan kandungan yang terdapat dalam tumbuhan. Jadi, saya ingin mengidentifikasi suatu kandungan yang berguna bagi kesehatan di dalam tumbuhan. Karena pelayanan farmasi di rumah sakit itu merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas rumah sakit. Maka dari itu, saya tertarik untuk memperdalam bidang manajemen rumah sakit. Kalian pasti sudah melalui berbagai macam tantangan, kemudian proses perkuliahan mungkin yang tidak begitu gampang. Setelah ini kan kalian akan bekerja. Menurut kalian bagaimana peluang kerja para profesi tenaga teknis kefarmasian? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bidang pekerjaan apa saja sih yang bisa para tenaga teknis kefarmasian ini kerja gitu. Jadi supaya ada gambaran buat teman-teman di rumah maupun yang menonton channel ini, apabila mereka ingin masuk ke Diploma 3 Farmasi, mereka sudah tahu ke depannya mereka akan bekerja di bidang apa saja. Tolong ceritakan ke kami semua ya. Untuk peluang kerja farmasi sendiri sangat terbuka. Kita dapat bekerja di rumah sakit ataupun di instansi kesehatan lain.
Atau bila kita tidak mampu bekerja di instansi kesehatan, kita juga dapat bekerja di dunia industri. Lulusan D3 Farmasi akan menjadi tenaga teknis kefarmasian atau yang disebut juga dengan TTK. TTK memiliki peluang kerja di rumah sakit, di apotek, dan juga di industri farmasi lainnya. Selain itu, TTK juga dapat bekerja di bidang kosmetik seperti di industri kosmetik ataupun di klinik kecantikan. Yang tadi saya bilang, banyak sekali peluang kerja untuk program D3 Farmasi ini. Contohnya seperti rumah sakit, kita akan melayani pasien, juga dapat mendaftar CPNS. Peluang pekerjaannya itu sangat luas. Selain kita bisa bekerja di rumah sakit, apotek, dan industri, kita juga bisa menjadi entrepreneur dengan ilmu yang kita dapat. Tadi kan kita sudah mendengar bagaimana Lise, Nuke, Rosana, dan juga Eko menceritakan suka dukanya mereka berkuliah di D3 Farmasi, kemudian apa sih yang membuat mereka tertarik untuk melanjutkan kuliahnya di D3 Farmasi, kemudian peluang kerja seperti apa yang bisa para TTK ini bekerja, ada nggak pesan dan kesan, kemudian tips and trik juga boleh lah untuk para calon mahasiswa yang tertarik nih mungkin tahun depan akan melanjutkan studinya di Diploma 3 Farmasi. Silahkan ya. Tetap semangat dalam menggapai cita-cita dan jangan pernah menyerah. Untuk calon mahasiswa D3 Farmasi, tetap semangat ya dan jangan bosan untuk terus membaca. Saya untuk mahasiswa baru, tetap semangat, tetap belajar, tetap mengembangkan diri untuk meraih kesuksesan. Ilmu farmasi itu sangat berguna bagi masyarakat dan diri kita sendiri. Seperti yang pernah B.J. Habibie katakan, gunakanlah apa yang kamu punya untuk membantu sesama manusia. Terima kasih buat Eko, Lise, Nuke, dan Rosana sudah mau sharing tentang bagaimana sih kalian mengikuti perkuliahan di D3 Farmasi, kemudian alasan apa yang membuat kalian tertarik kuliah di D3 Farmasi, terus suka dukanya seperti apa, dan kalian share juga nanti peluang kerjanya seperti apa. Dan saya harapkan mungkin banyak dari para pendengar konten video saya ini yang tertarik melanjutkan kuliahnya di D3 Farmasi. Siapa tahu konten video ini boleh menjadi wawasan yang menarik bagi mereka semua. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe Apoteker Ellen Channel. Gratis loh, tinggal klik tombol subscribe-nya, akan ada bunyi lonceng. Supaya apa? Supaya aku bisa terus nih membuat konten-konten video tentang edukasi, kemudian tentang traveling seperti apa nanti, kemudian hobi, kemudian resep-resep herbal tentu saja yang banyak ditunggu oleh para apa ya sebutnya, sahabat dari Apoteker Ellen ini ya. Nanti kita ketemu lagi di beberapa konten video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.